sepertinya waktunya juga bisa dimulai. Kita mulai saja ya. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfianor. Saya dari Psikologi 2022. Dan di sini saya juga sebagai pengurus dari Kelurahan LPDP atau Ikatan Penerima LPDP UI 10.0 dengan divisi keilmuan. Untuk itu langsung saja untuk membuka kegiatan mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata nih dari divisi keilmuan yang diwakili oleh ketua kami Mbak Ami Justisha untuk membuka juga kegiatan ini. Baik, terima kasih Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Laras Sekarasi, SPSI, MS, PhD. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber atau pembicara dalam webinar pada siang hari ini. Selamat siang Mas Alfian, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada webinar siang hari ini. Dan kepada teman-teman UWORDI LPDP UI dan UWORDI LPDP dari universitas lain, atau juga non-UWORDI ya yang telah bergabung. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Sebelumnya izin memberikan sedikit sambutan. Perkenalkan nama saya Ami Yustisa, selaku Ketua Divisi Keilmuan Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0. Dalam kesempatan kali ini mewakili Lurah LPDP 10.0 yang berhalangan hadir dan memberikan sambutan. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam acara pensi atau Pekan Kontribusi LPDP 10.0. Webinar ini diselenggarakan oleh Divisi Keilmuan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh wardi LPDP UI, baik mahasiswa aktif maupun yang sedang menyusun jurnal ilmiah, dan bagi mahasiswa baru yang mungkin masih belum terlalu mengenal seluk-beluk jurnal ilmiah ya. Selain webinar pada siang hari ini, Divisi Keilmuan juga akan mengadakan webinar publikasi ilmiah dari sudut pandang reviewer dan editor, tips dan trik meningkatkan peluang accepted pada tanggal 26 November 2023. Semoga teman-teman yang hadir di sini bisa kembali bergabung dalam webinar tersebut ya. Dalam setiap webinar yang diadakan oleh Divisi Keilmuan, selalu ada kuis di akhir acara bagi 3 peserta yang beruntung. Jadi simak terus sampai akhir acara ya. Siapa tahu rezeki bisa dapat hadiah, lumayan bisa jajan ya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada acara kita siang hari ini dan semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua serta bisa meningkatkan produktivitas khususnya dalam bidang akademik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Ami selaku Ketua dari Divisi Keilmuan untuk membuka kegiatan hari ini. Oke, tanpa berlama-lama nih, mungkin kita langsung saja ke Mbak Cika. Jadi mungkin moderatornya bernama Laras Asih ya. Cuman biasa dikenal juga dengan Mbak Cika nih sebutannya atau nama panggilannya. Untuk itu boleh kita bacakan dulu untuk CV beliau. Apakah boleh dibantu teman-teman buat membagikan layar CV-nya? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dibagikan layar untuk kurikulum vitae-nya? Oke. Nah, oke. Sedikit saja singkat gitu ya, karena mungkin waktunya juga sudah agak terlambat tadi. Beliau merupakan laras kasih dan juga sedang mengajar atau mempunyai instansi dari Faculty of Psychology Universitas Indonesia. Kemudian dari academic employment dari tahun 2020 sampai sekarang beliau juga merupakan Deputy Director of the Administration Data and Research and Innovation, Product Management, Office of Research and Innovation, Universitas Indonesia Administration Office. Kemudian dari education-nya, dari pendidikan beliau, oke, mulai dari BA Bachelor of Art dengan cum laude 2006 dari Psikologi Universitas Indonesia, kemudian Master of Science berarti mungkin ya Mbak. Human Ecology, University of Wisconsin, Medicine USA, dan juga mengambil PhD 2015
Communication, University of Massachusetts Amherst, USA, dengan dissertation television viewing and the cultivation of materialisms among families with young adult offspring. Kemudian untuk research and teaching areas beliau adalah media children and family, media literacy, media and culture, media and consumer behavior, media effects, social psychology of media, and research method. Kemudian untuk publication, ada cukup banyak berarti publication beliau. Mungkin teman-teman boleh ngecek nih di Google Scholar atau ResearchGate atau Scopus ID beliau. Nanti boleh dicek-cek. Nah, research experience juga banyak banget. Udah mempunyai pengalaman-pengalaman riset. Oke, mungkin itu saja singkat nih untuk kurikulum VT beliau. Mungkin bisa kita sambung dengan Mbak Laras Asih langsung. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Afi. Oke. Mungkin Halo, bisa halo. langsung saja, Mbak, sambil proses untuk share screen-nya. Oke, bentar ya. Oke. Saya izin share screen. Oke. Oke. Jadi saya Laras Karasi, tadi saya saat ini adalah Kepala Subdirektorat, selain dosen di Fakultas Psikologi, saya adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi. Salah satu uh, tugas kami adalah mengelola jurnal akademik atau jurnal ilmiah di lingkungan UI. Nah, salah satu kenapa jurnal ini jadi relevan untuk teman-teman yang sedang menjalani kuliah di tingkat pasca sarjana S2 dan S3 karena um, sampai saat ini kalau di banyak prodi itu uh, publikasi di jurnal nasional maupun internasional itu masih menjadi salah satu syarat administratif kelulusan gitu ya dan sebenarnya tidak ini juga apa namanya sebenarnya salah satu cara untuk teman-teman immersing yourself gitu ya. Jadi belajar banyak kan ya, belajar metode riset, belajar teori gitu kan, immersing yourself. Sebenarnya jadi peneliti itu seperti apa prosesnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal Universitas Indonesia. Nah, oke. Nah, jadi saat ini di jurnal di UI itu bukan yang paling banyak di Indonesia. Nih, kalau kita lihat ya di sini yang lebih banyak dari UI jurnalnya banyak, ada banyak institusi. Undip misalnya ini ada berapa? 6 tambah 35 41 69 84 hampir 90 jurnal. Ya ada atau 90 jurnal ada di sini. Nah, UI itu saat ini posisinya ada di berapa nih? 36 tambah 6 42 tambah 12 54 yang sudah terakreditasi di Sinta. 54 ini dari jumlah yang saat ini yang aktif itu ada sekitar 78 jurnal. Kalau kita lihat di Undip ini yang sudah terakreditasi juga. Ada yang bocor? Apa namanya? Sorry. Nah, jadi di UI ini jumlahnya ada 78 jurnal dari berbagai program studi gitu ya. Dari 78 itu yang sudah terakreditasi ada 54. Akreditasi itu menunjukkan bahwa jurnal itu dikelola dengan baik. Itu adalah caranya kementerian, caranya Dikti untuk melihat apakah jurnal itu dikelola dengan baik dan memiliki kualitas artikel yang baik. Nah, dari jurnal-jurnal itu kemudian dilakukan semacam perankingan atau layering ya dari Sinta 1 sampai Sinta 6 status akreditasi. Jadi semakin kecil nomornya semakin baik. Jadi kalau kita lihat di sini jadi yang Sinta 1 itu yang paling sulit untuk dimasukkan. Biasanya yang masuk Sinta 1 adalah jurnal-jurnal yang juga sudah mendapatkan reputasi internasional. Hanya ada beberapa jurnal yang sudah masuk Sinta 1 tapi belum masuk Scopus gitu misalnya ya. Salah satu jurnal UI ada yang seperti itu, Makara Journal of Health Research atau MJHR itu dia sudah masuk di Sinta 1 walaupun dia belum terindeks di Scopus. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kebanyakan jurnal nasional yang baik ya,
yang belum terindeks internasional tapi dikelola dengan sangat baik dan punya kualitas artikel yang baik adanya di Sinta 2. Sinta 2 sampai Sinta 3 mungkin gitu ya. Nah, jurnal-jurnal yang masih merintis gitu masih baru, relatif baru, mungkin masih ada perlu perbaikan pengelolaan dan perbaikan substansi artikel, mereka biasanya menduduki layer Sinta 4 sampai Sinta 6. Seperti itu. Nah, pembagiannya seperti ini yang ada di UI. Nah, jadi ada kebanyakan jurnal ada di rumpun sosial humaniora. Ini tidak mengherankan sebetulnya karena di rumpun sosial humaniora itu prodinya banyak. Misalnya kayak Fakultas Ilmu Budaya itu prodinya sangat banyak. FISIP juga prodinya banyak, ya. Saintek relatif sedikit karena juga jurnalnya saat ini relatif sedikit, fakultasnya juga masih sedikit dan di rumpun kesehatan juga masih relatif sedikit. Kayak misalnya FKG itu jurnalnya kalau di UI ada 2 kalau saya nggak salah, 1 atau 2 gitu. Yang paling banyak kalau di rumpun kesehatan itu yang paling banyak punya jurnal adalah saat ini FKM. FKM itu jurnalnya cukup banyak. Nah, ini persebarannya kalau kita lihat di tingkat fakultas. Jadi FKM punya banyak jurnal. Nah, ini surprisingly FH juga punya banyak jurnal sesuai dengan konsentrasinya masing-masing gitu ya. Dan FH ini dari 11 jurnal ini ada 2 yang sudah terindeks di Scopus. Indonesian Law Review sama Indonesian Journal of International Law, ada 2, ILRF dan IJIL yang sudah terindeks Scopus. Nah, kalau sebarannya seperti ini. Nah, kemudian ini nama-nama jurnal di UI yang sudah terindeks di Scopus. Nah, biasanya ini teman-teman kalau misalnya mau memilih jurnal ini perlu juga ngecek gitu ya ke prodi masing-masing. Apakah misalnya untuk yang S3 kalau nggak salah kan masih ada kewajiban untuk publikasi di jurnal yang sudah bereputasi internasional. Biasanya salah satu tolak ukurnya adalah Index Scopus. Apakah boleh di jurnal internal UI atau harus ke jurnal eksternal gitu. Nah, itu harus dipastikan ke prodi masing-masing. Jadi poinnya di sini adalah ketika kita memilih jurnal, kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus juga berkonsultasi ya tentunya dengan pembimbing dan dengan prodi. Nah, ini yang mesti kita lihat. Jadi hampir semua jurnal itu sebetulnya begitu dia muncul, dia akan mendaftarkan dirinya ke portal yang namanya Garuda. Garuda ini adalah portal yang dikelola oleh Dikti. Dia punya akses ke jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Nah, ketika misalnya mereka sudah masuk ke sudah setidaknya 2 tahun terbit, maka sebuah jurnal itu akan kemudian mengajukan diri untuk akreditasi. Biasanya untuk teman-teman S2 disarankan untuk ke jurnal yang sudah terakreditasi ini. Walaupun ada juga prodi yang mengizinkan pokoknya jurnal nasional apa saja tidak harus sudah terakreditasi. Nah, ketika mereka sudah syarat untuk mengajukan diri untuk bidding akreditasi nasional adalah setidaknya sudah terbit selama 2 tahun berturut-turut atau minimum 4 volume. Artinya 4 volume itu apa? 4 volume itu artinya dalam setahun dia paling tidak terbit 2 kali. Jadi jurnal itu tidak boleh terbit hanya sekali setahun. Minimum dia harus terbit 2 kali setahun. Misalnya Juni dan Desember atau Februari dan Agustus. Gitu. Dia harus terbit minimum 2 kali setahun. Dan paling tidak sudah 2 tahun berturut-turut dia terbit tanpa ada putus. Artinya kalau sebuah jurnal, misalnya nih, tahun 2022 Februari dia terbit. Bulan Agustus dia terbit. Tapi Februari tahun 2023 dia nggak terbit. Artinya dia nggak bisa akreditasi. Dia harus restart the clock. Dia harus restart the clock. Kapan dia terbit lagi? Misalnya Agustus, ternyata Agustus dia terbit.
berarti dia harus menunggu lagi sampai Agustus Februari baru dia bisa mengajukan akreditasi, dengan catatan kalau selama 4 volume tersebut tidak ada putus terbit, ya. Jadi apa namanya, perlu perlu diperhatikan kontinuitas terbitnya. Nah, kemudian ada apa lagi selain Sinta? Nah, selain Sinta ada yang sering digunakan oleh Dikti sebagai tolok ukur. Ada dua untuk jurnal yang reputasi internasional, ya, yaitu Scopus yang sering kita dengar. Ada Scopus, ada uh, ada Science apa namanya, SSCI, um, dan DOAJ. Yang biasa kita dengar adalah biasa Scopus dan Clarivate. Clarivate Analytics itu biasanya Clarivate Analytics itu yang mengelola SSCI, Science Citation Index, dan apa namanya, Social Science Citation Index. Nah, yang saat ini yang ada di apa namanya, yang ada di UI itu kita sayangnya belum ada yang menembus namanya core collectionnya Science Citation Index, Social Science Citation Index maupun Art Citation Index, Art and Humanities Citation Index. Jadi mereka punya layer kedua yang namanya Emerging Citations Index atau SC. Nah, ini jurnal-jurnal dulu ada 12 yang sudah masuk ke dalam layer tersebut. Kemudian ada yang namanya DOAJ. DOAJ ini adalah untuk jurnal-jurnal sifatnya open access. Artinya open access itu artinya apa? Open access itu artinya kita tidak usah membayar untuk kalau mau mengakses artikel di situ. Contoh jurnal open access yang terkenal apa? Kalau teman-teman pernah dengar PLOS misalnya. PLOS itu open access. Jadi untuk membaca artikel-artikel di situ pembaca tidak perlu bayar. Siapa yang membayar? Biasanya kemudian biaya penerbitannya dibebankan kepada penulis, gitu ya. Nah, ada direktorinya, namanya Directory of Open Access Journals. Nah, ini ada 31 jurnal UI yang sudah masuk di situ. Nah, sedikit tentang mungkin nanti kita lebih banyak apa namanya, Q&A aja kali ya, Alfi ya. Proses Boleh banget, publikasi Pak. di jurnal ini, di jurnal di UI, tapi di jurnal pada umumnya juga ini berlaku. Biasanya kita perlu lakukan adalah yang pertama adalah melihat apakah riset yang mau kita masukkan itu sesuai dengan aims and scope si jurnal. Jadi jangan pernah lupa untuk membaca aims and scope jurnalnya. Jangan sampai misalnya penelitian saya tentang psikologi sosial, terus saya masuk ke jurnal hukum gitu. Pasti ditolak. Harusnya jurnal yang baik akan menolak itu mentah-mentah. Bukan berarti bukan karena risetnya jelek, tapi karena ini nggak sesuai dengan pembicaraan di jurnal ini, nggak relevan dengan topik jurnal ini, gitu. Nah, jadi baca dulu advance scope-nya dan baca selalu author guidelines-nya. Jadi author guidelines-nya apa? Biasanya jurnal yang baik itu akan punya author guidelines yang sangat detail. Nah, nanti kan saya akan menunjukkan author guidelines-nya, yang misalnya contohnya seperti apa. Nah, pastikan bahwa artikel yang akan kita kirim itu artikel yang original dan sesuai dengan author guidelines. Kalau misalnya author guidelines-nya bilang panjang naskah adalah misalnya 5.000 sampai 6.000 kata, atau 3.000 sampai 5.000 kata misalnya, ya kirimlah 3.000 sampai 5.000 kata. Pastikan apakah 3.000 sampai 5.000 kata itu menurut author guidelines-nya termasuk dengan referensi atau tidak. Jangan sampai author guidelines-nya bilang 3.000 sampai 5.000, udah gitu kita ngirimnya 7.000. Duh, panjang nih, nggak bisa dipotong gitu kan? Karena nanti kalau dipotong nanti ada informasi yang terbuang. Jurnal yang baik akan menolak artikel tersebut. Gitu. Jadi pastikan kita patuh sama author guidelines-nya. Karena kalau misalnya kita nggak patuh sama author guidelines, itu pertanda bahwa si penulis tidak serius dalam menggarap naskahnya. Misalnya seperti itu. Nah, dan pastikan naskahnya original dan tidak pernah dipublikasikan atau tidak sedang dikirimkan ke tempat lain.
salah satu dosa besar dari seorang peneliti adalah mengirimkan naskah yang sama ke dua jurnal, udah gitu ngelihat, udah dia lihat aja deh mana yang duluan diterima, itu yang kemudian kita masukkan naskah satu lagi kita tarik. Itu adalah praktik yang tidak etis sebetulnya. Jadi kalau di jurnal yang baik biasanya kita memberikan pernyataan bahwa artikel ini original, belum pernah dipublikasikan di tempat lain, dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal lain selain dari jurnal yang kita tuju. Seperti itu. Pastikan artikel yang akan disubmit itu juga sudah disetujui oleh semua penulis, termasuk urutan nama penulisnya sudah oke, semua sudah setuju dengan urutan nama penulis. Jangan sampai nanti di belakang ada pertengkaran soal harusnya saya duluan nih namanya, harusnya saya di penulis pertama, harusnya saya penulis kesekian gitu. Dan sesuaikan dengan author guidelines dan author fee. Jadi sebelum teman-teman submit artikel, itu pastikan ini akan ada biaya penerbitannya nggak ya, gitu. Biaya penerbitannya berapa? Pastikan bahwa itu memang affordable. Memang teman-teman mampu bayar. Affordable itu artinya bukan murah, tapi teman-teman mampu bayarnya. Atau advisor Anda mampu dan bersedia bayarin, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pastikan juga bahwa author fees-nya itu memang tidak kemudian melanggar syarat-syarat atau tata cara penerbitan. Jurnal-jurnal yang predator itu biasanya gini, bayar sekian ratus dolar atau sekian ratus ribu atau sekian juta gitu ya. Nanti proses reviewnya cuma seminggu, udah gitu artikelnya langsung diterima. Nah, jurnal-jurnal seperti itu menunjukkan bahwa ini jurnal yang predator, yang tidak punya kontribusi secara ilmiah gitu. Jadi hindari jurnal-jurnal seperti itu karena nanti juga bermasalah juga buat teman-teman ketika nanti mau filing artikel tersebut buat kelulusan gitu. Bisa-bisa nggak dihitung nanti bahwa ini jurnal predator, kamu ngapain ngirim artikel sini gitu. Nah, jadi pastikan bahwa memang proses reviewnya berjalan dengan baik. Biasanya total proses dari mulai kita submit artikelnya sampai artikel tersebut diterima, ini dengan catatan artikelnya nggak di-reject ya, itu berlangsung antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Ini artikel kita kirim nih, kita kirim kemudian diterima oleh si jurnal. Kemudian kita akan si jurnal akan butuh waktu untuk mencarikan reviewer untuk naskah tersebut. Prosesnya adalah antara bisa 1 sampai 3 bulan akan ada di tangan reviewer. Nah, kemudian biasanya tidak ada artikel yang diterima as is. Diterima as is itu artinya diterima tanpa revisi. Kalau ada jurnal yang menerima artikel tanpa revisi, itu juga sebenarnya red flag. Karena berarti proses reviewnya tidak dijalankan dengan serius. Artinya si reviewernya tidak membaca naskah Anda dengan serius. Jurnal yang baik biasanya ada beberapa ada beberapa kemungkinan. Yang paling mungkin adalah revise and resubmission. Revise and resubmission yang sangat mungkin terjadi adalah major revise and resubmission. Kemudian kemungkinan yang lain adalah minor revise and resubmission. Ketika terjadi verdict atau keputusan revise and resubmission, maka kita akan memperbaiki naskah kita. It takes some weeks lah ya, several weeks. Selama beberapa minggu, kemudian mengirimkan versi revisinya ke jurnal lagi. Kemudian si jurnal akan mengirimkan ke reviewer. Sama kayak kalau kita bimbingan tesis atau disertasi gitu ya. Jadi nanti reviewernya akan lihat lagi ini udah oke atau belum. Mereka puas nggak sama revisinya. Balik lagi ke kita. Seperti itu sampai pada akhirnya si editor akan memutuskan apakah ini sudah layak untuk diterbitkan atau diterima, atau sebenarnya ya dia nggak puas-puas, jadi ya udah tolak aja lah gitu. Itu mungkin terjadi juga. Nah, proses review itu ya itu bisa panjang karena menemukan reviewernya, bisa juga panjang karena reviewernya sih nemu, tapi reviewernya nggak balik-balikin naskahnya lagi, dia lama banget kita dia nggak ngirim-kirimin hasil reviewnya, itu juga salah satu kemungkinan.
Tapi kalau misalnya antara misalnya berapa nih 2 sampai 4 minggu review jurnal Anda ada di naskah Anda ada di tangan reviewer, ini sebenarnya menunjukkan bahwa proses review di jurnal tersebut sehat. Jadi kalau dalam 3 hari Anda udah dapat hasil review gitu atau dalam 3 hari naskah Anda udah balik langsung diterima, nah itu malah sebetulnya uh, kita harus bertanya-tanya ya, apa namanya ini review dijalankan dengan serius atau tidak. Nah, um, jadwal penerbitan. Nah, jadwal penerbitan tuh ada biasanya gini. Ada kebanyakan jurnal terbit antara 2 sampai 4 kali dalam setahun. Ya, jadi jarak penerbitan tuh antara ada yang 2 edisi 6 bulan sekali, ada yang 3 edisi, ada 4 edisi. Paling maksimum ada yang sangat dekat tuh 8 edisi, kayak misalnya jurnal IJTech gitu ya, dia punya 4 edisi reguler dan 4 edisi spesial. Yang Anda harus perhatikan adalah berapa berapa artikel yang diterbitkan dalam satu edisi juga. Apakah ini jumlah artikel yang umum diterbitkan di field Anda, di bidang studi Anda? Kayak di psikologi gitu ya. Misal di psikologi, kalau ada jurnal yang menerbitkan satu isunya, sekali terbitan dia nerbitin 100 artikel, itu red flag buat kita. Karena jurnal-jurnal psikologi isinya nggak 100 artikel dalam satu kali isu. Paling berapa? 10, mungkin 15 maksimum. Seperti itu. Di peraturan nasional sendiri, satu kali penerbitan itu minimum 5 artikel. Minimum 5 artikel. Jadi biasanya kalau jurnal-jurnal nasional itu dia ada yang di 5, ada yang 10 gitu kan. Kalau jurnal-jurnal kalau satu satu artikel satu isu atau satu satu terbitan itu sangat banyak artikelnya, itu juga merupakan red flag. Kok bisa dia mengeluarkan artikel segini, mengolah artikel segini banyak dalam waktu yang cukup singkat? Balik lagi, apakah proses reviewnya dijalankan dengan um, baik, dijalankan dengan sehat? Um, Kira-kira gitu kalau apa pemaparan yang secara umumnya ya. Jadi ketika kita memilih jurnal pastikan bahwa kita berkonsultasi dengan pembimbing kita. Jadi jangan pernah nih Anda punya naskah nih ya, terus udah gitu Anda berpikir, udah deh, gue kirim aja dulu gitu. Jangan pernah seperti itu karena biasanya pembimbing kita tahu dengan memperhitungkan waktu dan sebagainya, gimana nih jurnal apa output yang bagus untuk naskah ini. Kedua, dan biasanya prodi itu masih mensyaratkan pembimbing menjadi penulis kedua ya. Nah, jadi biasa pembimbing juga akan memilih tuh jurnal mana yang mereka mereka mau namanya terpampang di situ gitu. Jangan sampai nanti itu jurnal udah jangan sampai kita tersesat di jurnal predator begitu membawa nama pembimbing kita ke jurnal predator tersebut. Karena itu jadi apa ya reputasi reputasi kita sebagai scholar sebetulnya yang dipertaruhkan. Kemudian pastikan bahwa Anda punya waktu yang cukup antara Anda mengirimkan submission dengan deadline kelulusan Anda. Jadi biasanya ini nih yang suka bikin sandung nih, karena berpikirnya proses reviewnya akan cepat. Padahal proses review itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Bahkan kadang-kadang di luar kontrol dari editornya sendiri. Gitu. Jadi pastikan Anda berstrategi soal waktu dengan pembimbing Anda soal ini. Demikian Alfi, saya kembalikan ke moderator. Oke, cukup menarik tadi materinya ya teman-teman. Karena dari Mbak Cika tadi mungkin pengen lebih banyak Q&A gitu loh. Teman-teman tuh boleh banget eh, bertanya untuk dengan caranya angkat tangan boleh. Kalau juga mau di chat box juga boleh nih. Mungkin siapa dulu yang mau bertanya nih? Ada yang ingin bertanya? Oke. Izin Mas Alfi, boleh saya bertanya? Boleh, boleh, boleh. Selamat siang, Mbak Cika. Saya ingin menanyakan terkait dengan tadi Mbak Cika sempat sebutin terkait jurnal predator. Nah, ini sebenarnya di yang seperti kita tahu ini agak-agak apa ya dia
agak-agak nyaru gitu dengan yang namanya jalur fast track gitu. Nah, ini sebenarnya apakah jurnal yang baik itu nggak membuka jalur fast track, atau kita bisa menyimpulkan yang buka jalur fast track itu pasti jurnal predator? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, sebenarnya kayak jalur jalur fast track ini agak-agak apa ya? Kalau di jurnal-jurnal kayak di jurnal nasional ya di Sinta 2 aja saya sebenarnya jarang mendengar istilah jalur fast track ini. Biasanya yang lebih sering terjadi adalah kalau mereka membuat special edition. Special edition biasanya misalnya gini, misalnya ada sebuah konferensi gitu ya, yang lebih sering terjadi adalah gini, misalnya ada konferensi, sebuah konferensi, kemudian konferensi ini bekerja sama dengan jurnal tertentu sehingga paper-paper yang baik, naskah-naskah yang baik dari konferensi tersebut kemudian disalurkan ke jurnal mitra tersebut. Nah, itu yang lazim terjadi dan biasanya proses apa ya proses reviewnya juga bisa kita pertanggungjawabkan ya. Apalagi kalau apa namanya dilakukan konferensinya dilakukan oleh lembaga yang reputable, kemudian jurnalnya kalau kita lihat di Sinta juga ini jurnal dengan kelas Sinta yang baik gitu ya. Sinta 1, 2, atau 3. Nah, um, betul bahwa tadi kalau jurnal predatory mereka itu cenderung cepat-cepat sekali gitu loh apa namanya membuat keputusannya dan biasanya keputusannya diterima gitu. Dan biasanya kalau jurnal predatory itu mereka juga menarik bayaran yang kalau mahal murah agak relatif ya. Tapi biasanya jurnal predatory selalu berbayar. Jurnal predatory selalu berbayar, tapi tidak semua jurnal yang berbayar itu predatory. Jadi kita mesti melihat. Nah, apa namanya seperti apa si naskah-naskah yang diterbitkan oleh si jurnal ini, berapa banyak dan proses reviewnya secepat apa? Karena kalau proses reviewnya sangat cepat, itu juga juga sebetulnya menimbulkan tanda tanya. Balik lagi tadi, ini beneran dikerjakan reviewnya atau sebetulnya hanya seperti token saja gitu. Nah dalam hal ini apa namanya pembimbing biasanya tahu ini jurnalnya oke atau tidak. Dan kalau pembimbing di UI sih kebanyakan sangat apa ya familiar ya dengan jurnal. Jadi um, uh, ketika kita tertarik dengan mengirimkan naskah sebuah jurnal, selalu libatkan pembimbing dalam prosesnya. Gitu sih Mbak Ani kalau dari saya. Terima kasih, Mbak Cika. Baik. Oke, selanjutnya nanti di sini ada juga yang sudah angkat tangan nih dari tadi. Mas Azwar boleh di open mic. Kalau memungkinkan juga open kamera, Mas. Bagaimana Mas Azwar? Oke. Izin bertanya, kenalkan saya Azwar, salah satu awardee dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Izin Mbak, saya seorang pengelola jurnal. Tadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mumpung pakar jurnal UI ada di sini. Yang pertama, tadi Mbak sempat menyinggung tentang special edisi dari kerjasama antar jurnal dan conference. Yang saya tanyakan pertama, bagaimana proses reviewnya Mbak? Apakah kita langsung menerima hasil review tersebut dari conference tersebut tanpa kita tidak melakukan seleksi lagi? Kan untuk lolos ke conference tersebut pasti akan ada proses review. Apakah kita langsung menerima dan menerbitkan di special edisi atau kita melakukan revisi kembali atau melakukan proses review kembali sebagaimana lazimnya. Terus yang kedua, kami masih menggunakan sistem OJS Mbak. Jadi kami memiliki beberapa kendala, salah satunya rawan hacker. Jadi beberapa kali OJS kami sempat down, kemudian ada beberapa celah sehingga kami bisa diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk sekarang UI menggunakan platform apa Mbak untuk pengolahan jurnal? Apakah masih menggunakan sistem OJS atau menggunakan sistem yang lain? Kemudian sistem apa yang digunakan? Kemudian kira-kira perkiraan biayanya Mbak untuk menggunakan hal tersebut? Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari platform yang digunakan oleh UI sendiri? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya adalah mengenai proses pengelolaan naskah dari konferensi ya. Biasanya konferensi itu kan pada dasarnya adalah forum untuk kita mempresentasikan hasil penelitian, kemudian mendapatkan feedback dari apa namanya, mendapatkan feedback dari teman rekan-rekan kolega sesama peneliti gitu ya. Nah, pada banyak konferensi yang kita masukkan untuk konferensi biasanya bentuknya abstrak.
paling tidak kalau di Indonesia ya tidak semua konferensi menuntut paper yang sudah jadi atau full-fledged paper, tapi bisa yang bentuknya abstrak. Nah, padahal yang mau kita terbitkan di jurnal kan adalah naskah yang sifatnya sudah jadi ya. Nah, jadi dari abstrak-abstrak yang diterima itu tentu saja harus disaring lagi mana yang kemudian apa namanya berkembang menjadi paper yang jadi gitu ya, yang baik sesuai dengan standar jurnal kita. Jadi jawabannya iya harus dilakukan saringan lagi. Karena kalau semua yang ada di konferensi tersebut bisa masuk ke jurnal, kemudian pertanyaannya satu harus ada saringan lagi, dan kedua proses review di jurnalnya sendiri tetap harus berjalan. Proses review konferensi sama proses review di jurnal adalah dua hal yang berbeda. Jadi walaupun udah dari konferensi, tetap apa namanya harus ada proses review di jurnal lagi sendiri. Karena kalau misalnya hanya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa naskah yang masuk ke jurnal kita itu adalah naskah-naskah yang baik, yang memang sudah diolah oleh si penulisnya sesuai dengan masukan-masukan yang dia terima ketika konferensi terjadi. Yang kedua adalah OJS, betul. OJS ini adalah sebetulnya sebuah platform yang paling umum digunakan di Indonesia. Sebuah penelitian yang terbit tahun lalu, kalau nggak salah saya lupa penulisnya siapa, tapi Indonesia adalah salah satu pengguna OJS terbesar di dunia. Kalau nggak nomor satu, nomor dua gitu pengguna OJS terbesar di dunia. Memang, nah karena dia adalah platform yang sifatnya open source, dia adalah platform yang sifatnya gratis ya sebetulnya, sehingga apapun yang sifatnya open source itu pasti ada loophole. Itu biasanya rawan apa namanya security loophole. Oleh sebab itu, ketika jurnal kita memutuskan menggunakan OJS, maka kita harus siap dengan tim IT yang nggak harus jago banget, tapi harus rajin mantengin ini ya, apa namanya OJS. Jadi jangan keseringan ditinggal-tinggal. Jadi dan harus punya tim IT sih pastinya. Betul bahwa jurnal OJS itu akan punya kerentanan untuk diretas. Jurnalnya UI sendiri pernah kok satu sistem itu tahun lalu diretas kena ransomware. Jadi hilang semua apa namanya naskahnya gitu. Naskahnya hilang semua. Kita harus merekonstruksi gitu dari backup yang di sebuah apa namanya di sebuah tempat di servernya IT-nya UI, kita rekonstruksi lagi apa namanya jurnalnya, dan kemudian kita pindahkan. Nah, UI sendiri sekarang sudah sebetulnya secara ofisialnya tidak menggunakan OJS, tapi menggunakan sebuah sistem yang dimiliki oleh Elsevier namanya Digital Commons. Biayanya cukup tinggi. Kayaknya itu tergantung negosiasi juga ya dari institusi ke pihak Elsevier-nya berapa, tapi yang pasti berbayar dan harganya memang cukup tinggi, tapi memang secara keuntungannya adalah dia lebih aman dan lebih stabil. Karena servernya cloud punyanya Elsevier, bukan server fisik gitu ya. Kerugiannya tentu saja satu mahal, biayanya lebih tinggi. Yang kedua, dia tidak dalam tanda kutip fleksibel OJS untuk didandani, dan dalam platform Digital Commons ini pengelola jurnalnya jadi, ini saya nggak tahu sih ya, kalau yang ketiga ini kelebihan atau kekurangan, jadi harus sangat disiplin karena tidak bisa melakukan backdating seperti kalau di OJS. Kira-kira begitu. Apa namanya karena biasanya kalau OJS gitu kan, masalah klasik jurnal di Indonesia apa sih, suka kekurangan naskah gitu kan, sehingga nanti supaya akreditasinya tetap baik, naskahnya di backdate gitu, karena itu tidak bisa dilakukan di platformnya Elsevier gitu. Demikian Mas Azwar. Baik, ada tanggapan dari Mas Azwar mungkin? Baik, makasih Mbak. Tapi kisaran biaya untuk digital kamus itu sekitar berapa Mbak? Saya harus bilang per tahunnya ya, per tahunnya masih di atas 40.000 US dollars, Mas. Oh, siap. Makasih Mbak. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari chat, Mbak. Selamat siang, saya Muhammad Akbar. Kebetulan mahasiswa
pasca sarjana juga, tapi bukan di UI. Boleh tidak diberikan penjelasan singkat terkait tata cara atau tips penulisan jurnal? Karena di kampus saya ketika D4 itu atau Poltekkes tidak wajib publikasi berstandar. Terima kasih. Mungkin buat Mas Akbar boleh juga eh, ini ya diperjelas juga mungkin nanti setelah dari Mbak Cika menjawab atau memberi klarifikasi. Bagaimana Mbak Cika terkait tata cara Oke, atau tips singkat deh? tata cara tips penulisan jurnal. Oke, penulisan artikel jurnal kali ya maksudnya ya. Jurnal itu kan majalahnya. Majalah itu berisi dari beberapa artikel untuk setiap terbitannya. Jadi yang pasti dilihat cara paling gampang adalah gini. Kita lihat di sebuah jurnal dalam 1-2 tahun terakhir orang-orang tuh nulisnya bakal seperti apa sih? Misalnya tata struktur artikelnya seperti apa sih? Misalnya introduction, apakah introduction, method, results and discussion, atau dia punya introduction, terus literature review, terus apa methods, terus analysis, kemudian apa namanya baru discussion and conclusion misalnya. Sebagai hint, biasanya jurnal itu semakin dekat ke humaniora, dia semakin panjang-panjang artikelnya. Semakin dekat dia ke kesehatan dan saintek, artikelnya cenderung semakin lebih pendek-pendek gitu ya. Karena kan kalau social science itu kita lebih banyak bercerita, banyak apa namanya bercerita, kemudian makin dekat ke ke humaniora juga penelitian lebih banyak yang kualitatif sehingga lebih banyak apa namanya tadi kutipan yang panjang-panjang gitu ya. Nah, um, tata cara atau tips penulisan jurnal, wah ini bisa jadi satu mata kuliah sendiri kalau untuk bagaimana menulis di artikel jurnal. Tapi yang pasti itu lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maksudnya lihat di artikel-artikel sebelumnya mereka nulisnya seperti apa. Paling gampang gitu, tiru aja cara menulisnya atau tiru cara cara penulisan atau struktur penulisan dari artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut yang kita incar ini dalam 1-2 tahun terakhir. Kemudian lihat dia referensinya apa saja. Biasanya penulis-penulis kancah nasional itu kesandungnya adalah referensinya tidak mutakhir, tidak baru gitu, sedikit dan tidak baru. Jadi kayak misalnya masih ada nih referensi dari misalnya banyak referensi dari tahun 1990-an gitu misalnya. Padahal kan yang diharapkan oleh kebanyakan jurnal biasanya adalah referensi-referensi di 5 paling mentok 10 tahun terakhir. Kayak gitu. Um, jadi kalau kalau dari saya tipsnya seperti itu. Jadi mungkin kita lihat dulu jurnal-jurnal yang mau kita incar apa aja, kemudian lihat mereka 1-2 tahun terakhir artikelnya topiknya tentang apa saja dan mereka nulisnya caranya gimana gitu. Udah gitu udah selanjutnya ikuti authors guidelines-nya, ikuti panduan untuk penulisnya. Kebanyakan jurnal di Indonesia juga menyediakan template sebetulnya. Jadi ikutin aja template penulisannya seperti apa. Seperti itu sih. Dan taunya artikel kita bagus atau enggak menurut jurnal tersebut adalah tidak ada cara lain adalah dengan mengirimkan ke jurnal tersebut. Kalau diterima ya berarti kualitasnya cukup untuk jurnal yang bersangkutan. Kalau ditolak ya berarti belum cukup. Oke, baik. Mungkin nanti Mas Akbar boleh juga mengklarifikasi ya dengan chat terbaru atau misalkan angkat tangan kalau misalnya ingin spesifik lagi pertanyaannya. Lanjut kepada Mas Dimas nih. Perkenalkan Dimas dari Teknik atau Fakultas Teknik UI mungkin ya berarti ya. Sedang menempuh studi magister dan melihat kurikulum itu ada jurnal sebagai syarat kelulusan. Singkatnya adalah bagaimana timeline yang baik agar publis tepat waktu serta jurnalnya itu bisa apa ya? Bagaimana intinya timeline sih Mbak bahasannya supaya tepat waktu nih. Jadi mungkin mahasiswa baru gimana nih? Mahasiswa baru, oke. Berarti kan ada uh, 4 semester ya. 4 semester itu kita berarti 2 tahun. Nah biasanya kalau bisa di akhir tahun pertama itu kita udah tahu, udah punya data preliminary gitu ya. Itu kita udah mendiskusikan lah sama advisor kita itu kapan kita mau mengirim artikel naskahnya. Nah, nanti kita tarik mundur. Artinya gini, kalau misalnya kita mau
em, naskahnya itu diterbitkan di biasanya accepted ya, yang menjadi syarat kelulusan ya. Kalau kita mau naskahnya itu accepted di bulan Agustus misalnya, kalau untuk jurnal nasional berarti amannya Februari kita udah kirim naskahnya gitu. Nah dari situ kita mesti tarik mundur lagi, kalau kita mau Februari atau Maret kirim naskahnya berarti kita harus ambil datanya di mana, seperti itu. Apakah kita perlu ambil data atau tidak, atau cukup artikel yang sifatnya literature review. Nah, ini yang mengarahkan adalah pembimbing. Jadi dalam hal ini jadikan pembimbing Anda sebagai partner strategi Anda. Jangan takut untuk menjadikan pembimbing Anda sebagai partner strategi Anda, karena mereka yang lebih tahu medan perangnya seperti apa. Seperti itu. Oke, jadi ini juga terkait dengan pertanyaan Romi Sukma Bangsa ternyata bagaimana dan kapan sih harus mulainya gitu untuk melakukan penelitian. Ya. Itu ke yang nomor dua juga tentang pembimbing itu apakah harus mereka sendiri, mahasiswa sendiri yang mendekati pembimbingnya atau bagaimana sepertinya Mbak kalau dari UI sendiri untuk publikasinya, apakah tesis itu dan publikasi ilmiah harus sama nih atau nggak apa-apa sebenarnya berbeda? Oke. Em, nah, ini tergantung prodi kalau ini. Sebenarnya ini sangat jadi sangat sangat banyak hal dalam hal ini yang tergantung sama prodi. Jadi waktu Anda orientasi, atau ini kan mau semester hampir di ujung semester pertama ya, kalau Anda mulainya di semester ini. Nah, ini pastikan bahwa Anda sudah ngobrol nih sama prodi nih. Apakah tesis apa publikasi harus menjadi bagian dari tesis, atau ini bisa menjadi dua dua apa ya dua riset yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian biasanya yang diharuskan adalah si pembimbing menjadi penulis kedua gitu ya, penulis pendamping. Hal ini untuk memastikan bahwa si pembimbing itu terlibat gitu dalam dalam apa namanya proses pembuatan naskahnya. Nah, um, jadi tadi pertanyaannya adalah kapan harus mulai? Kapan harus mulai? Di tahun kedua yang pasti Anda udah harus mulai. Jadi jangan tunggu sampai semester 4 Anda baru mulai. That's gonna be too late gitu ya kalau misalnya Anda baru mulai di semester 4. Nah, apakah harus sama sama tesis, atau boleh penelitian yang berbeda? Itu harus Anda tanyakan ke prodi kalau yang itu, karena satu prodi dengan prodi yang lain bisa beda-beda. Kalau di Fakultas Psikologi misalnya nggak masalah, mau mau berbeda dari tesis tidak masalah, selama apa namanya uh, jurnalnya jurnal nasional gitu. Jadi apa namanya sangat tergantung pada peraturan di setiap prodi. Oke, Kemarin baik. ini ada rekomendasi untuk membaca atau link publikasi di mana publikasi jurnalnya bisa diakses di mana. Kalau jurnal nasional tadi bisa diakses di Garuda. Bisa di Garuda. Kalau jurnal-jurnalnya UI sendiri bisa diakses di Scholar Hub scholarhub.ui.ac.id. Baik, lanjut pertanyaan Mbak Istika Suri. Izin bertanya apa saja jurnal di UI yang berhubungan dengan ilmu linguistik, Mbak? Oke, um, linguistik ya. FIB itu punya dua jurnal kalau di UI. Ada dua jurnalnya FIB, yaitu Wacana dan Paradigma. Silakan Anda cek di website jurnal tersebut, apakah apa namanya scope-nya ada pada apa namanya linguistik gitu ya. Dan tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa kita tuh tidak harus loh mengirim ke jurnal di UI sendiri. Sebetulnya kalau jurnal UI yang ada di level Sinta 1, 2, 3 itu justru penulis UI-nya sedikit. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Dikti itu adalah jurnal itu jangan jadi forum internal. Jadi jurnal yang baik itu justru harusnya ada diversitas penulis dari berbagai institusi. Jadi kalau jurnal UI isinya penulis UI semua, nah itu dipertanyakan. Jadi ini jurnal nasional atau jurnal lokal gitu, jurnal internal. Nah, jadi sebenarnya teman-teman juga sangat bisa untuk melihat jurnal-jurnal dari universitas lain, kayak misalnya linguistik. Saya nggak tahu deh, mungkin siapa yang kuat linguistiknya. Mungkin UPI gitu yang apa namanya punya program linguistik, apa program bahasa yang juga terkenal gitu ya, atau mungkin UGM gitu. Jadi lihat juga jurnal-jurnal di luar UI. Kalau di UI sendiri FIB itu saat ini
jurnal yang sudah Sinta itu ada dua yang saya ingat saat ini tanpa melihat contekan, yaitu Wacana yang sudah Index Scopus dan Paradigma. Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, boleh banget angkat tangan nih. Jadi bisa langsung bertanya dengan narasumber kami hari ini. Oke, apakah masih ada? Oh, apakah Dewi menjadi pembimbing harus mahasiswa inisiatif menjadi bergerak menjadi pembimbing ya tadi ya? Nah Iya, ini juga benar. tadi sorry yang ini belum terjawab. Ini juga sangat bergantung pada prodi. Jadi ada prodi yang pembimbingnya ditetapkan oleh prodi, ada yang mahasiswanya melamar ke pembimbing. Jadi kita perlu tahu nih tradisi atau prosedur SOP di prodi kita seperti apa. Gitu. Sayangnya ini sangat sangat apa ya prodi spesifik gitu yang kayak gini-gini. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Karena masih dibuka. Mumpung lagi dibuka nih untuk pengenalan jurnal. Boleh juga mungkin bertanya tentang menjelaskan penelitiannya, mungkin lebih cocok ke jurnal mana nih, boleh banget. Kalau mau memberikan sedikit gambaran. Ada yang ingin angkat tangan atau chat box lagi? Mungkin kita tunggu sampai 2 menit ya. 3.15. Oke. Oh, mungkin ada yang bertanya Mbak tentang Sinta 123 dan Scopus Q1 234 itu bedanya apa sih? Oke, kalau cinta adalah eh, Sinta adalah predikat akreditasi yang ditetapkan oleh Dikti. Jadi caranya adalah pakai scoring. Scoringnya itu ada jadi ketika sebuah jurnal mengajukan bidding istilahnya bidding ya, mengajukan diri untuk akreditasi itu ada eh, dua jenis review yang akan mereka jalani, yaitu review manajemen. Review manajemen ini kita bicara tentang apakah misalnya em, artikel-artikelnya terbit secara teratur, artikel-artikelnya timely atau enggak. Kalau suka telat-telat nggak sih nih jurnal kalau misal terbitnya kayak gitu. Itu manajemen. Apakah misalnya manajemen itu apakah misalnya artikelnya atau pengelolaan naskahnya dilakukan secara sepenuhnya daring atau daring itu maksudnya lewat sistem gitu ya, lewat OJS atau lewat website platform lain apapun itu, atau masih ada yang artikelnya dikirimkan manual melalui email misalnya gitu. Kalau ada yang dikirimkan manual melalui email tuh skornya lebih rendah daripada mereka yang secara sudah mengelola jurnalnya full secara daring dalam sistem misalnya seperti itu. Nah, kemudian jenis review yang kedua adalah review soal substansi. Substansi ini soal kualitas artikelnya. Nah, kemudian skor dari review manajemen dan review substansi itu digabungkan dan berdasarkan skor tersebut ada tiernya. Sekian sampai sekian tuh Sinta 1, sekian sampai sekian Sinta 2, 85 ke atas tuh Sinta 1, terus berapa sampai 84 saya lupa tiernya. Itu Sinta 2, terus Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 terus sampai Sinta 6. Nah, itu kalau pakai um, Sinta. Kalau Scopus, dia sistemnya seperti ini. Jadi dia terindeks atau tidak terindeks gitu ya. Nah, kemudian um, berdasarkan apa namanya biasanya berdasarkan skor sitasi, kemudian kita bicaranya soal ini jurnalnya banyak dibaca orang atau enggak, banyak disitasi orang atau tidak. Kemudian Scopus akan meranking jurnal tersebut. Jadi misalnya kalau ada 12 jurnal dalam misalnya bidang apa ya, misalnya dalam bidang psikologi sosial misalnya. Dalam bidang psikologi sosial misalnya ada 12 jurnal. Nah, maka tiga jurnal terbaik akan dinobatkan sebagai Q1, kuartil 1. Tiga jurnal berikutnya di kuartil 2, tiga jurnal berikutnya
jurnal ketiga akan ada di kuartil 3 dan jurnal ke-10 sampai 12 akan ada di kuartil 4. Seperti itu. Jadi sistemnya scoring juga, cuma kalau Scopus itu dia berdasarkan citasi dan impact itu dia pakai ranking. Jadi dia di ranking. Jadi cuma ada 25% jurnal yang akan ada di Q1. Cuma ada 25% jurnal yang ada di Q2. Kalau di Sinta, secara teoretis sebenarnya kalau semua jurnal bagus misalnya, semua jurnal dikelola dengan sangat rapi, sangat bagus, ya bisa aja semua jurnal masuk ke Sinta 2 gitu misalnya secara teoritis. Tapi kan pada praktiknya tidak seperti itu. Kalau ada jurnal yang manajemen dan substansinya lebih bagus daripada yang lain. Gitu. Oke. Di sini ada pertanyaan terakhir berarti mungkin ya, Mbak. Ya. Dari Romi nih, kira-kira lebih baik kita mensubmit jurnal atau artikel ke Sinta yang lebih rendah biar kemungkinan terbit lebih besar, atau berambisi ke jurnal Sinta atau tinggi atau Scopus meski ada risiko sulit tembus. Apa yang harus dilakukan ketika penelitian kita submit di reject? Apakah ada coba submit ke jurnal lain atau mengganti penelitian? Oke, yang pertama adalah gimana submit ke Sinta yang lebih rendah atau submit ke Sinta yang lebih tinggi. Balik lagi, itu advisor Anda yang bisa menilai nih, karena biasanya advisor sudah punya jam terbang yang lebih tinggi, jadi sehingga mereka tahu nih, kalau penelitian kayak gini kayaknya susah nih masuk Scopus nih, penelitian kayak gini kayaknya bisa nih di Sinta 2, tapi kalau untuk Scopus susah. Atau kayak penelitian kayak gini di Sinta 3 deh kayaknya lebih cocok gitu. Nah, jadi advisor Anda biasanya tahu. Um, eh, eh, kalau di reject gimana? Apakah coba submit ke jurnal lain atau ganti penelitian? Submit ke jurnal lain, jangan ganti penelitiannya gitu kan? Biasanya kita kalau kalau submit biasanya kita akan aim ke yang tinggi dulu. Kalau ditolak kemudian kita turun. Jadi kita turun terus dari situ gitu. Kalau kalau ditolak kita turun ke jurnal yang sekiranya lubang saringannya tidak sekecil yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang sebelumnya, Mbak. Kalau misalkan di reject bagaimana setelah itu, Mbak? Apakah boleh juga submit ke jurnal lain atau bagaimana? Mas Alfian, Oke. kayaknya Oke. Mbak Sekarnya sempat kepental Sudah, deh. Oh, udah ya? ada kembali. Pertanyaan lanjutannya, Mbak. Kalau misalkan sudah di reject, terus apa yang dilakukan nih? Apakah submit ke jurnal lain lagi boleh atau mengganti penelitian sebenarnya? Kalau di reject Kalau di reject jangan ganti. Kita submit ke jurnal yang kira-kira seleksinya lebih tidak ketat dibandingkan jurnal yang sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan singkat sebenarnya, ada apakah saat mempublish jurnal itu dengan bantuan dosen pembimbing atau individu? Jadi mungkin kalau misalnya individu itu apakah boleh juga digantikan untuk apa ya, mata kuliah publikasi ilmiah gitu, Mbak, maksudnya? Gimana? Sorry, boleh 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 nggak sih publikasi jurnal dengan bantuan dosen pembimbing atau harus individu? Kalau misalnya individu artinya bagaimana gitu, Mbak? Apakah boleh juga menggantikan kelas mata kuliah publikasi ilmiah? Oke. Kalau kita bicaranya publikasi untuk syarat kelulusan, maka kita harus balik lagi. Lihat ke aturan prodi. Apakah harus didampingi oleh dosen atau boleh individu? Dan apakah kalau didampingi dosen harus dosen yang sama dengan dosen pembimbing tesis atau boleh dosen siapa saja? Jadi balik lagi kalau dalam hal ini balik lagi ke aturan prodi. Oke. Tapi kalau bukan untuk publikasi ilmiah berarti harusnya bisa dong ya, Mbak, untuk publikasi individu Bisa gitu. ya. Bisa. Bisa banget. Jadi kalau publikasi sih bisa banget sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan adalah kalau untuk syarat kelulusan seperti apa nih gitu. Nah, itu yang mesti kita pastikan ke prodi. Oke. Sepertinya tidak ada lagi atau bagaimana, ini ada yang angkat tangan atau tidak ada? Oke, atau sepertinya udah cukup ya. Kalau misalkan nanti memang masih mau memberikan pertanyaan, eh, boleh banget juga sebenarnya untuk menghubungi jurnalnya masing-masing gitu ya, Mbak. Untuk di Ya, UI betul. bagaimana, Mbak, menghubungi jurnalnya? Kalau untuk di UI pastinya datang ke website jurnal yang bersangkutan dulu. Nah, di situ apa namanya
akan ada kontak jurnalnya masing-masing. Saya misalnya saya share misalnya hmm, saya share misalnya ini. Oke, saya izin share screen. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini ada advanced scope ya. Jadi kita lihat di sini ini advanced scope-nya apa saja sih yang mereka terima. Kemudian eh, editorial publication ethics. Kemudian kalau mau mengontak, kontak siapa di sini? Nah, ini editorial board. Nah, biasanya kalau kita punya pertanyaan bisa kontak editor in chief-nya dulu. Editor in chief ini biasanya adalah orang yang punya apa ya, punya tanggung jawab uh, uh, yang paling bertanggung jawab atas kelangsungan dan substansi dari uh, apa yang diterbitkan di jurnal ini. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman boleh Begitu. banget kalau nanti kebingungan gitu loh dengan jurnalnya, boleh kontak dengan jurnalnya masing-masing. Oke. Tadi yang sempat raise hand ada satu. Bagaimana? Apakah boleh menampung pertanyaan lagi, Mbak? Boleh, boleh, boleh. Oke, boleh, masih boleh. Boleh, Mbak Kiki. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Alfian atas kesempatannya dan juga tadi terima kasih juga Bu Lara sudah menjelaskan materi kepada kita semua terkait pengenalan jurnal ilmiah. Jadi izin bertanya terkait ini sih Bu. Jadi kan ketika kita mungkin submit ya ke jurnal tertentu gitu, kadang-kadang kan memang ada yang cepat, maksudnya membalas, memberikan respon, ada juga yang lama nih. Tapi kan kita juga kemakan durasi nih di sini. Nah, ketika seumpama kita mau mencabut itu secara etika itu memang etis atau tidak ya Bu? Maksudnya apa dan juga kapan nih seumpama kita boleh mencabut submit jurnal tersebut gitu. Mungkin kira-kira durasinya berapa lama gitu supaya kita juga mungkin karena kan nanti ketika dicabut kita juga akan mensubmit ke jurnal lain dan itu juga butuh waktu lagi gitu. Jadi sekiranya memang apakah memang itu lumrah gitu ketika kita memang mencabut jurnal yang kita submit dengan kondisi kita yang belum belum mendapatkan respon dari reviewer. Kemudian juga periodenya itu sekiranya kira-kira berapa lama ya, maksudnya kita diperbolehkan seperti itu itu. Begitu sih Bu, kalau dari saya terima Oke, kasih. oke. Jadi kalau jurnal, apakah kita boleh retract naskah kita? Jawabannya adalah boleh. Kalau dibilang boleh atau tidak boleh. Biasanya apa sih yang membuat sebuah jurnal itu lama memproses naskah? Yang paling sering adalah mereka kesulitan cari reviewer. Jadi bukan berarti bukan naskahnya tidak diproses, tapi mereka kesulitan cari reviewer atau mereka kesulitan apa ya bukan kesulitan mengontak, tapi naskahnya udah diterima sama reviewer, reviewer sudah menyanggupi akan review, tapi nggak dibalik-balikin naskahnya. Jadi reviewnya tidak apa ya nggak selesai gitu. Nah dalam hal ini kadang-kadang si pengelola jurnal itu sebenarnya dia bisa punya opsi untuk mencarikan reviewer lain. Tapi ada topik-topik yang sangat spesifik yang ini yang bisa nge-review cuma orang ini gitu. Nggak tidak semudah itu mencari reviewer yang lain. Nah jadi jadi itu kemungkinan pertama. Husnuzon kita adalah seperti itu. Tapi memang ada juga jurnal-jurnal yang memang tidak dikelola dengan baik sehingga kemudian naskah yang masuk itu tidak segera tidak segera diolah gitu ya. Nah, itu salah satu kemungkinan juga gitu naskahnya tidak diolah dengan baik kemudian sehingga apa namanya naskahnya numpuk gitu di inbox gitu ya istilahnya. Nah, um, apakah boleh retract? Boleh. Caranya gimana? Caranya adalah kita menulis email ke apa namanya ke editor in chief
yang bersangkutan, editor in chief dan atau managing editor, bilang bahwa tentunya ini kita uh, etik etiketnya kita tidak langsung retract, tapi kita pertama misalnya ini dua bulan kok belum ada ini ya, belum ada, kalau jurnal yang baik di sistemnya kan kelihatan ini sudah under review atau masih belum di-assign ke reviewer. Kalau dia sudah under review atau belum di-assign ke reviewer, maka kita akan bertanya ke si apa namanya editornya, ini naskah saya apakah sudah akan di-assign ke reviewer gitu, karena dia bilang bahwa karena saya membutuhkan naskah ini untuk lulusan dan sebagainya. Jika tidak apa namanya sekiranya tidak ditemukan reviewer, maka saya akan memindahkan naskah ini ke tempat lain. Nah, biasanya kalau sudah lewat dari misalnya 2 bulan gitu ya, itu kita udah boleh kok kalau mau retract 2-3 bulan lah ya. Kalau kita dan belum ada tanda-tanda ini kan naskah naskah saya kok nggak di review ya gitu ya. Nah, itu kita udah boleh retract. Tapi apa namanya yang biasanya lebih sering terjadi adalah kalau kita bicara dari sudut pandangnya pengelola jurnal, misalnya udah nih udah di review, kemudian udah dikasih dan dibalikin ke penulis nih hasil reviewnya. Biasanya yang lebih sering terjadi adalah penulisnya nggak balik-balikin revisi. Jadi penulisnya apa ya? Biasanya reviewer yang bagus itu justru dia sangat detail karena banyak banget nih yang harus direvisi nih. Nah, itu biasanya yang terjadi malah si penulisnya terus ngambek, apa namanya kecil hati gitu kan, karena saking banyaknya yang mesti direvisi sehingga malah jadi nggak dikumpulkan revisinya. Nah, justru sebetulnya reviewer yang detail begitu yang menunjukkan ini jurnalnya sehat. Kalau jurnal yang nggak sehat tuh biasanya justru yang reviewnya cuma ejaan misalnya. Itu jurnal itu kelihatan tuh jurnalnya ini nggak, reviewnya nggak serius. Gitu. Tapi apakah pertanyaan tadi apakah boleh kalau apa namanya kita retract artikel? Boleh. Jawabannya adalah in the worst case scenario itu boleh gitu. Makanya sebelum kita men-submit artikel kita ke sebuah jurnal, kita perlu cari tahu dulu ini jurnal ini manajemennya baik atau tidak. Berapa berapa lama yang biasa dibutuhkan oleh jurnal untuk memproses artikel dan sebagainya. Oke, jadi boleh banget Mbak Kiki untuk misalkan dalam situasi yang memang sangat buruk nih, boleh ditarik artikelnya. Oke, karena mungkin sudah cukup juga banyak waktunya, kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget nanti mungkin kontak dengan jurnal yang ingin Anda tuju gitu ya masing-masing. Nah, kali ini kita lanjut kepada sesi selanjutnya ya, ini sesi kuis nih. Teman-teman nanti boleh banget jawab pertanyaan. Nanti 3 orang yang benar, pertanyaannya akan dapat uang nih, dalam bentuk e-wallet. Oke, sebelumnya itu teman-teman sambil kuis ini boleh dipersiapkan juga buat open kamera dan juga menggunakan virtual background ya, karena akan foto bersama nih. Jadi kita foto bersama dulu nih. Jangan jangan lupa juga buat isi link presensinya ya. Ada di chat box. Oke. Iya, sudah ada beberapa nih yang udah pakai open kamera nih. Teman-teman yang lain masih ditunggu nih. Ayo cepat. Boleh banget open kamera biar nanti ada di dokumentasi Instagram kami. Oke, kita tunggu dulu mungkin 1 menit lagi. Teman-teman yang belum persiapkannya mungkin pengen pakai jilbab dulu gitu-gitu ya. Atau pengen merapikan baju. Nah, udah cukup banyak nih. Oke. Untuk Mbak Cika sendiri apakah boleh open cam juga, Mbak? Oke. Oke, mungkin langsung aja boleh dihitung.
Eh, saya mulai hitung ya. Ada 2 slide ini, boleh? Siap-siap ya, senyum. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Mas Alfian masih di mute Oke. suaranya. Oke. Untuk kuis sendiri sebenarnya cukup simpel ya pertanyaannya ya. Teman-teman boleh tulis di chat box atau angkat tangan deh, paling cepet angkat tangan aja kalau misalnya mau cepet ya di notice. Sebutkan 3 ciri-ciri jurnal predator. Udah banyak banget tadi dibahas nih. Ayo teman-teman boleh sampaikan pendapatnya dari materi yang tadi. Angkat tangan aja supaya cepat. Jadi kami dengar langsung. Bener nggak nih? Jadi bisa kami cek. Ayo, ayo, cepat-cepat. Ada yang mau angkat tangan atau menulis di chat box masih cukup lama. Oke, Mbak Kartika, boleh Mbak langsung ucapin aja Mbak. Oke, Mas, jurnal predator yang tadi saya dengar yang pertama dia jalurnya fast track, terus penyuntingannya terbilang cukup cepat, bisa dalam berapa hari, kurang dari yang disampaikan tadi sama Mbak Sekar, kurang lebih 2 sampai 4 minggu, tapi dia kurang dari eh, proses penyuntikan yang normal. Kemudian yang ketiga, biayanya terlalu mahal. Makasih. Oke, sudah disebutkan apakah benar? Mbak Ami bagaimana? Apakah bisa dianggap benar Mbak? Dari Mbak Cika mungkin Oke, bisa. dan Mbak Cika benar nggak Mbak? Ya benar. Jadi kalau tadi jurnal predator tuh apa sih apa namanya ciri-cirinya? Jadi proses penyuntingannya sangat cepat biasanya ya, 2 hari 3 hari langsung accepted nggak pakai revisi kalau bisa. Nah terus kemudian em, biasanya artikel yang diterbitkan dalam satu isu juga sangat banyak gitu ya. Mereka terbitnya satu isunya sangat banyak dan terbitnya sering banget jurnalnya. Nah terus udah gitu kita juga bisa melihat dari eh, apa namanya fee fee yang dikenakan gitu sangat tinggi tapi dengan proses reviewnya nggak benar tadi itu sangat sangat cepat gitu kan. Oh ya, sama satu lagi kalau boleh nambah. Jadi kita bisa juga Google di Scopus Discontinued List. Nah, itu selalu ada tuh. Setiap setahun sekali paling enggak setahun 2 kali dia akan mengeluarkan tuh apa namanya Scopus di discontinued list. Kemudian nih dan Mbak Atika juga menambahkan terdapat banyak kesalahan. Iya artikelnya biasanya banyak typo gitu kan. Terus udah gitu bahasa Inggrisnya jelek gitu. Nah itu udah merupakan red flags. Jadi banyak banget red flagsnya. Tapi salah salah tiganya tadi yang disebut oleh Mbak Kartika tadi. Oke, berarti Mbak Kartika bener nih. Langsung boleh Mbak chat aja nanti ke nomor WA yang ada di chat box nih untuk mengambil hadiahnya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebutkan minimal 2 aja jurnal yang dikelola oleh UI. Gampang kok, banyak banget jurnal yang dikelola UI ya. Coba sebutkan 2. Yang angkat tangan duluan atau chat duluan itu yang menang. Minimal 2 aja. Ayo guys, cepet-cepetan. Ini mungkin masih cari-cari ya orang ya. Sin cari nih. Nah, dari Mbak Hairunisa Julfadlina, Masyarakat dan Wacana. Apakah benar ada jurnal bernama Masyarakat dan Wacana? Tim pencari fakta, apakah benar Mbak? Jurnal bersama coba tim mencari faktanya jurnal masyarakat ada nggak? Wacana Oke, saya tahu jurnal pasti masyarakat ada. UI. Ayo Kalau kita cari. masyarakat Oh, coba kita ada dari lihat ya. jurnal sosiologi ternyata. Masyarakat, Ya jurnal sosiologi ya. sosiologi, FISIP UI, Oke. benar. Kalau wacana apakah ada?
Wacana ada, wacana ada. Wacana tuh Oke, sudah wacana ekspos itu ada punyanya FID. benar dari UI. Selanjutnya Mbak Cika, apakah ada pertanyaan tambahan Mbak buat menguji dari materi tadi? Pertanyaan terakhir. Berarti Mbak Herunisa langsung chat ya Mbak nanti. Oke, sekarang saya mau tanya, ini benar salah ya, true or false? Oke. Oh bukan, ya oke, true or false. Saat ini platform resmi UI adalah platform jurnal resmi di UI adalah OJS, true or false? Ini boleh banget Recording angkat in tangan progress. supaya cepat. Siti Hardianti, false ya, False. betul. Kita dengerin dulu ya Mbak. Siapa tahu ada lagi yang mau benar nih. Itu benar. Ada yang menjawab benar. True or false? Ayo teman-teman. Nggak ada. Boleh sampaikan pendapatnya. False juga Atika Rohmah. Afifah Dinda benar false juga. Oke. Jadi yang pertama kali menjawab false itu Mbak Siti Hardianti itu benar nggak Mbak jadinya? Jadi yang Benar. dikelola apa sih sebenarnya? Jadi yang digunakan platform yang digunakan oleh UI saat ini adalah apa namanya Digital Commons yang bisa diakses melalui scorehub.ui.ac.id. Iya, jadi UI sendiri untuk officialnya menggunakan DC ya teman-teman di Digital Ya, Commons dari Elsevier. Oke, mungkin itu kita tutup untuk sesinya. Jadi jangan lupa teman-teman yang menang nanti buat hubungi nih narahubungnya di nomor WA berikut di chatbox ya. Ini sekarang harus dicatat nih, takutnya nanti chatboxnya bakal hilang kan. Oke, sekian mungkin untuk sesi kali ini saya dari moderator telah eh, men- apa ya menjadi asistensi nih untuk Mbak Cika dalam proses webinar kali ini. Salah hilap mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ami mungkin untuk menutup kegiatan hari ini. Iya, terima kasih Mas Alfian, terima kasih Mbak Cika sudah meluangkan waktunya sampai jam 3.39. Teman-teman yang lain juga terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa nanti tanggal 26 November jam 2 siang kita ada lagi webinar, ada kuis lagi. eh Nanti untuk recordingnya ada kami share di IG-nya LPDP UI ya. Jangan lupa untuk follow dulu biar nanti bisa tahu semua info-infonya. Demikian untuk webinar kali ini ya. Bisa kita tutup ya Mas Alfian ya. Terima kasih Boleh semuanya. banget. Jangan lupa isi Assalamualaikum presensi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presensi jangan lupa ya. Iya. Terima kasih. Makasih Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Boleh wabarakatuh. boleh live teman-teman. Thank you Mas Alfian. Iya, ini masih banyak orang ya. Ini mau di close aja apa gimana? Terus aja nggak apa-apa. Sebentar aku ini dulu ya. Stop.